Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas paralel 2 mata kuliah Ekonomi Syariah Internasional, Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB University akan membahas tentang perkembangan ekonomi syariah di Asia Timur, Eropa, US, dan juga Afrika. Di kawasan Asia Timur, khususnya Tiongkok, Islam masuk dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang datang sebagai kepala delegasi yang dikirim oleh Utsman bin Affan yang saat itu menjabat sebagai khalifah. Di zaman modern, sejak traveling menjadi murah dan penyebaran budaya pop culture yang luas, negara Asia Timur mulai memperkenalkan wisata halal kepada mayoritas muslim di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Tentunya, hal ini juga diikuti dengan produksi produk halal karena potensi marketnya yang besar. Di Eropa, ekonomi syariah berkembang pesat di Inggris. Ini dikarenakan populasi umat muslim yang sangat tinggi, yaitu sekitar 2,5 juta jiwa yang kebanyakan berdomisili di London. Dan juga banyak kampus di sana yang membuka mayor Islamic Economics seperti di Durham University. Perkembangan ekonomi syariah di Inggris diawali di tahun 1976, di mana saat itu Yayasan Islam Leicester United Kingdom mendirikan pusat penelitian pertama ekonomi Islam. Di tahun 80-an, mulai muncul produk ekonomi syariah di Eropa, khususnya Inggris, seperti takaful. Bank of England juga memberi izin kepada Bank Al-Barokah untuk beroperasi di Inggris, yang dikawal secara eksklusif di bawah Undang-Undang Perbankan Inggris 1997. Di tahun 90-an, Universitas Loughborough menjadi universitas barat pertama yang mengakui dan mengadopsi sistem pembelajaran tentang perbankan dan keuangan Islam di tingkat magister. Sejak saat itu, banyak muncul literasi penelitian tentang keuangan syariah dari sarjana Eropa. Masuk di tahun 2000-an, diselenggarakan konferensi internasional tentang ekonomi Islam keempat yang diselenggarakan di Loughborough, Inggris. Secara aset, pertumbuhan lembaga keuangan syariah terlihat meyakinkan. Di Inggris saat ini ada 6 bank yang berbasis syariah, yaitu Bank of London and the Middle East, Al Rayyan Bank, Gatehouse Bank, Qatar Islamic Bank United Kingdom, European Islamic Investment Bank, dan Abu Dhabi Islamic Bank United Kingdom. Untuk produk investasi syariah, Sukuk merupakan instrumen yang paling diminati. Menurut data London Stock Exchange, nilai total Sukuk yang beredar senilai 51 miliar US dollar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan ekonomi syariah di Amerika Serikat. Amerika Serikat disebut sebagai Land of Opportunity, di mana banyak imigran dari berbagai penjuru dunia yang berimigrasi ke Amerika untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Banyak di antaranya berasal dari daerah Timur Tengah dan Asia Selatan, yang mana banyak dari mereka yang beragama Islam. Di Amerika sendiri, Islam merupakan agama terbesar keempat, dengan totalnya sebesar 3,45 juta jiwa. Perkembangan ekonomi syariah di Amerika diawali dengan didirikannya American Finance House La Riba pada tahun 1987 di Pasadena, California, Amerika Serikat. Pada tahun 1996, Harvard University meluncurkan Harvard Islamic Finance Program, yang dimana saat ini namanya menjadi Islamic Finance Portal yang didirikan oleh Dr. Nazim Ali PhD. Hingga akhirnya pada tahun 1998 diluncurkan The Dow Jones Islamic Index atau DJII. DJII ini merupakan indeks untuk pasar saham syariah di Amerika Serikat. Saat ini sudah banyak bank yang menawarkan jasa pembiayaan syariah, mortgage companies, reksadana, penasihat keuangan, dan bank investasi. Sebagai agama mayoritas di Afrika Utara, permintaan produk dan layanan keuangan syariah sangatlah besar. Ada 2 jenis perbankan Islam di Afrika Utara, yaitu Bank Islam Full-Fledged atau Islamic Finance Window di bank konvensional. Berikut adalah data overview kondisi keuangan syariah di Afrika Utara. Produk dan jasa syariah sangat diminati di Afrika, bahkan oleh negara dengan mayoritas penduduk non-muslim. Contohnya, Afrika Selatan yang berpenduduk hampir 80% Kristen, akan tetapi disebut sebagai Halal Goods Export Hub of Africa, karena potensi komersial dari industri halal yang begitu besar di sana. Perhatian lain dalam perekonomian di Afrika adalah kebutuhan akan infrastruktur. Urbanisasi bergerak dengan cepat. Diprediksi 55% populasi pada tahun 2030 akan melakukan urbanisasi ke tempat tinggal yang lebih baik, sehingga memicu kebutuhan infrastruktur sosial
hunian, kesehatan, dan kebutuhan lain. Sukuk menjadi opsi yang menarik dalam meningkatkan kebutuhan infrastruktur di Afrika. Yap, beginilah kira-kira kondisi ekonomi syariah di Asia Timur, Eropa, Amerika Serikat, dan di Afrika. Ya, sebagai industri yang relatif muda, masih banyak ruang untuk tumbuh di industri ini. Tentunya hal ini menjadi perhatian kita sebagai umat Islam. Karena kalau kita sendiri tidak aware dengan keuangan syariah, bagaimana dunia mau tahu? Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.